Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi di pertemuan yang ke-10, merupakan rangkuman dari materi yang awal perkuliahan kita mulai. Ini sebagai bahan UTS nanti. Materi UTS yang telah kita pelajari bersama, kemudian kita rangkum, kita review di hari ini, nantinya akan saya kirimkan ke grup kita, akan saya kirimkan ke tersendiri, bukan di dalam materi ini. Baik, kita mulai. Kita ingatkan sistem evaluasi kita, kehadirannya 10%, kemudian tugas dan tes kecil itu 25%, kemudian mid semesternya adalah 30%, kemudian semester tesnya adalah 35%. Ini sejak awal sudah kita pelajari bersama. Kemudian kita teruskan. Komponen penilaian itu terdiri dari kehadiran, kemudian kuis pra UTS, kemarin ada tugas dan seterusnya, membuat soal, kemudian nilai UTS semester, kemudian nanti pada pertemuan ke-11 sampai ke-14 nanti juga kita ada kuis. Nanti materinya pertemuan ke-11 sampai ke-14 saya sharekan terlebih dulu, sehingga kalian nanti tinggal melakukan rangkuman. Kemudian nilai ujian akhir semester dan tugas kelompoknya kemarin sudah kita bentuk kelompok-kelompoknya. Saya ingatkan pada pertemuan yang pertama kita kemarin belajar tentang sistem studio radio. Di dalam sistem studio radio itu kita belajar bagaimana peralatan-peralatan yang ada di studio itu apa saja, mulai dari mixer dan seterusnya. Kemudian ada mikrofon dan sebagainya. Kemudian pada pertemuan yang kedua kita belajar tentang peralatan yang ada di studio televisi itu terdiri apa saja. Ada kamera, kemudian juga ada ruangan-ruangan, kemudian juga ada ruangan-ruangan yang lain. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Misalkan akan meminjam tentang peralatan dan sebagainya, semuanya adalah ada aturannya, yaitu melalui SOP, Standard Operational Procedure. Saya mencoba untuk mengambil di BINUS TV karena ini udah standar operational procedure. Kemudian juga siarannya sudah 12 tahun. Kemudian juga peralatannya nggak kalah dengan TV-TV lokal. Bahkan dulu TV-TV lokal itu meminta kami untuk mengisi setiap minggu, tetapi kami nggak bisa karena keterbatasan tenaga yang ada di kampus kami. Kemudian kita juga belajar tentang genre yang ada di televisi. Genre program itu apa saja. Kemarin sudah kita pelajari, kita bagi menjadi news dan non-news. Itu juga sudah kita kerjakan, bahkan satu persatu. Kemudian kita mencoba untuk menganalisa program yang ada di salah satu televisi itu isinya apa saja. Itu kemarin udah kita kerjakan di tugas kelompok. Kemudian kita juga belajar bagaimana memanage sebuah stasiun radio maupun juga stasiun televisi. Mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian,
kemudian ada actuatingnya, kemudian sampai pada evaluasinya. Itu masing-masing stasiun radio maupun televisi itu di dalam memanage itu tentu saja berbeda-beda, karena di dalam manajemen itu dibagi-bagi menjadi di bagian news tersendiri, di bagian operasional tersendiri, kemudian juga di bagian yang lain juga tersendiri. Itu sudah kita pelajari secara bareng-bareng. Ya, tentu saja teman-teman, ketika kita mempelajari itu sayangnya kita masih pakai daring, sehingga kita tidak bisa untuk melihat peralatan yang ada di lab kita. Tapi saya percaya bahwa meskipun kita mempergunakan secara daring, kalian sudah mengenal, bahkan sudah mempergunakan beberapa peralatan, baik itu milik sendiri maupun juga yang sangat sederhana, yaitu mempergunakan kamera kita yang ada di gadget kita. Secara prinsip adalah sudah memenuhi, bahkan kadang-kadang ada yang lebih pandai mempergunakan gadget kita untuk merekod dengan hasil yang sangat-sangat maksimal. Itu di pertemuan yang ke-5 atau ke-6. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana meliput di lapangan. Meliput di luar itu kayak apa? Apa yang kita liput? Yaitu ada suatu kejadian atau suatu peristiwa. Dia belum mempunyai menjadi suatu berita kalau dia belum diolah, belum kita manage. Maka kemarin selalu saja bahwa informasi itu harus based on fact, berdasarkan fakta. Kita masih ingat fakta itu apa? Sesuatu yang benar-benar ada, yang benar-benar terjadi, benar-benar benar, dan juga mengandung nilai kebenaran. Itu fakta. Maka semuanya informasi yang akan kita liput di dalam konteks media, radio maupun televisi selalu saja based on fact. Basisnya adalah fakta. Ya, tentu saja di dalam meliput itu kita juga ada belajar tentang PEPA, mulai dari producing, kemudian evaluating, sampai kepada disiarkan. Itu aturan-aturan. Meliput di lapangan, tentu saja kemarin juga kita sudah belajar tentang ROS system, reporter on the spot and on the screen. Artinya reporter berada di lapangan, kemudian muncul di gambarnya. Reporter, kemudian juga ada reporter on the spot, tapi off the screen. Reporter berada di lokasi tetapi tidak muncul di TV-nya. Biasanya hanya muncul fotonya dan sebagainya. Kemudian juga ada reporter off the spot tapi on the screen. Tidak berada di lapangan tetapi dia bisa muncul gambarnya, itu biasanya recording dan seterusnya. Ya, kemudian kita juga sudah belajar bagaimana pelaksanaan di dalam produksi acara di radio maupun di televisi. Ada yang membaginya menjadi 4, ada yang membaginya menjadi 3.
tergantung dari buku acuan. Settle misalnya dia hanya membagi pre-production, kemudian production, dan post-production. Di dalam praproduksi itu tentu saja langkah-langkahnya kemarin juga sudah kita pelajari. Kemudian setup and rehearsal itu biasanya rekaman di televisi itu memerlukan GR dulu, general repetition, untuk mempersiapkan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian setelah diproduksi selalu saja ada evaluasi, yaitu di post production. Misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, biasanya di tengah-tengah perhelatan tersebut di stop, kemudian di recording lagi. Tapi kita sudah belajar secara profesional, tidak mungkin segala sesuatu akan diambil gambarnya lagi. Kita juga sudah berbicara tentang belajar talkshow. Talkshow itu kayak apa? Kemudian kemarin juga sudah kita jelaskan gambar-gambarnya. Kalau talkshow di TV One itu kayak apa, di Metro itu kayak apa, di Kompas TV itu kayak apa. Kemudian yang terakhir kita kemarin belajar tentang laporan investigasi. Ini biasanya dilakukan oleh wartawan-wartawan senior, karena investigasi dalam jurnalisme itu adalah atas inisiatif sendiri. Itulah teman-teman kira-kira materi yang akan kita keluarkan nanti di dalam UTS, yaitu mulai dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan ke-9. Tentu saja rangkumannya nanti akan kita share di grup, sehingga kalian tinggal membaca. Pertanyaan nomor 1 itu pilihan ganda sampai pertanyaan ke-40, kalian tinggal memilih apa yang kalian anggap benar. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu nanti di